Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky, NPM 20130250022 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah praktikum, yaitu membuat kalender dengan program C++. Sebelum masuk ke program C++-nya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah saya buat. Pada flowchart ini yang pertama ada mulai, lalu yang kedua ada deklarasi variabel, lanjut yang ketiga ada input bulan, tahun, dan hari pertama. Pada program pembuatan kalender ini saya menggunakan fungsi switch dan case. Nah, yang pertama ada case 2. Case 2 di sini mencetak 28 atau 29 hari. Artinya di sini, jika kita menginputkan angka 2 ke inputan bulan, maka program akan mencetak kalender 28 hari. Nah, program akan mencetak kalender 29 hari itu jika kita memasukkan tahun kabisat. Misalnya tahun kabisat 2020, maka program akan mencetak 29 hari. Selanjutnya ada case 4, 6, 9, dan 11. Jika kita menginputkan data tersebut, maka program akan mencetak kalender 30 hari. Yang terakhir ada case 1, 3, 5, 7, 8, 10, dan 12. Jika kita menginputkan angka-angka tersebut ke dalam inputan bulan, maka program akan mencetak kalender 31 hari. Jika program sudah mencetak kalender, maka program selesai. Oke, sekarang kita masuk ke coding C++ untuk pembuatan kalendernya. Pada baris pertama dan baris nomor 2 ada include library atau prosesor direktif. Disebut juga header, berfungsi untuk memberitahu compiler library mana yang akan digunakan. Di nomor 3 ada using namespace std, berfungsi untuk mendeklarasikan kepada compiler kalau kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Pada baris nomor 5, inMain merupakan fungsi utama yang akan dibaca compiler pertama kali secara otomatis. Pada baris nomor 6, ada blok pembuka atau kurung kurawal yang memiliki pasangan yakni blok penutup. Fungsinya untuk menyatakan kode yang diapit oleh mereka adalah satu ruang lingkup. Di baris nomor 7 dan 8 itu berfungsi untuk mendeklarasikan variabel sebagai data integer. Selanjutnya terdapat cout dan cin. Cout berfungsi untuk menampilkan karakter ke layar, sedangkan cin berfungsi untuk menerima input dari keyboard. Terdapat nl juga yang berfungsi untuk menyisipkan karakter new line atau baris baru. Terdapat switch case. Switch case adalah pernyataan yang dikhususkan untuk pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Ada juga if. If adalah satu pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Conditional expression harus berupa bilangan boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean. Selanjutnya ada else. Else adalah pernyataan yang berfungsi untuk menerima nilai jika pernyataan if yang dibuat tidak memenuhi persyaratan dari program yang dibuat. Dan ada break. Break adalah pernyataan jam atau lompatan yang dapat mengalihkan pengeksekusian CPU dan membuat CPU keluar dari pernyataan pengulangan atau pernyataan switch case. Dapat for, yaitu fungsi perulangan yang akan menjadi input untuk menentukan berapa banyak perulangan adalah hari pertama.
Dan variabel yang dijadikan patokan dalam loop adalah i, di mana i dibuat dalam perintah for dan langsung di as-in atau diinisialisasi. Kondisi yang digunakan adalah kondisi di mana i kurang dari hari pertama, yang berarti jika atau selama i lebih kecil dari hari pertama, maka perulangan akan terus dilakukan. Iterasi yang ditentukan di sini adalah i sama dengan i plus 1 dalam setiap perulangan. Pada baris ke-60 terdapat if. Di sini penjelasannya dari if ini, jika j plus hari pertama min 2 mod 7 sama dengan 0, nj tidak sama dengan 1, maka cout nl. Cout yang terdapat pada baris ke-56 dan 62 itu berfungsi untuk memberi jarak antar karakter. Pada baris ke-66 terdapat return yang berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi utama. Setelah kita membuat program, selanjutnya kita akan mengcompile program dengan menggunakan cmd. Caranya, tekan Windows plus R, kemudian tekan OK. Lalu kita memasukkan tempat lokasi di mana kita menyimpan program yang telah kita buat tadi. Misal di sini saya menyimpannya di D. Klik D, titik 2. Selanjutnya kita ketikkan g++ min o tes kalender.cpp. Oke, selanjutnya kita enter. Jika program belum keluar, kita ketikkan tes. Selanjutnya di sini saya menginputkan tahun, yaitu tahun 2010. Lalu selanjutnya saya menginputkan bulan. Bulannya saya pilih bulan 5 atau Mei. Dan hari pertama saya di sini menginputkan angka 4. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalender yang tercetak ada 31 hari karena pada bulan 5 tadi termasuk pada case yang mencetak 31 hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.